Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hayam Kamil dari absen 27. Nama saya Ramadan Harga Patrika absen 32. Nama saya Andi Kalman Panggabean dari absen 3. Nama saya Fadil Matahari dari absen 8. Nama saya Muhammad Bintang Pratama dari absen 23. Nama saya Muhammad Firza dari absen 24. Jadi di sini kita akan melakukan video lari jarak pendek. Ya, bersama teman-teman kelas 12 Gilabay. Dan nanti akan divideokan di lapangan. Ya, terima kasih. Salam RKRI. Siap. Baik. Ambil. Kita bisa makan kacanya. Sikat peng. Siap. Gua sedia. Siap. Baik. Siap. Oke. Baik. Nice. Gua sedia. Siap. Baik. Bus. Sip, siapa ini? Gua sedia. Siap. Deal. Gua sedia. Siap. Deal. Sekian video lari jarak pendek dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Salam merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 5. Sekarang adalah hari ketiga kokurikuler dan hari ini kami menyelesaikan beberapa soal yang ada di LKPD 3, yaitu mengenai peluang dan juga waris. Nah, untuk peluang ini akan dijelaskan oleh Saya sebagai Maulana Kamil dan Saya Fadil Matahari. kemudian untuk soal tentang warisan akan dijelaskan oleh saya Muhammad Firza. Kemudian Dengan saya Andi Kalman Panggabean dengan saya Muhammad Bintang Pratama dan juga Saya Ramadan Harga Patrika absen 32. selamat menyaksikan. selamat menyaksikan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Raihan dan Saya Fajri Ahmad Ansari. akan membahas tentang peluang yang dimana pada hari kemarin, hari kedua kurikuler, kita sudah melakukan yang namanya lari jarak pendek. Tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu sebelum melakukan tes lari jarak pendek, kita harus mengambil dulu suatu bola di suatu box. Jadi setelah kita melakukan pengambilan bola dan tes lari jarak pendek, kita selanjutnya hari ini akan membahas soal yang ada di LKPD tentang peluang. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Jadi di LKPD tempatnya nomor 2. Di sini berdasarkan tabel di atas, selesaikan permasalahan berikut ini. Nah, soal pertama itu soal A. Diketahui bola berwarna A atau hijau toska sebanyak 10 bola dan berwarna B ungu sebanyak 10 akan diambil 3 bola secara berurutan atau satu persatu. Berapa kemungkinan terambilnya bola pertama berwarna hijau toska, bola kedua berwarna ungu, dan bola ketiga berwarna hijau toska lagi? Jika pengambilan dilakukan dengan yang pertama tanpa pengembalian. Nah, jadi rumus dari peluang itu NA per NS, di mana NA-nya itu peluang kejadian A, terus NS-nya itu total seluruh peluang kejadiannya. Jadi di sini cara mencarinya itu NA per NS, lalu dikali peluang B per NS-nya dikurangi 1 karena tanpa pengembalian. Lalu dikali lagi NA-nya dikurangi 1, soalnya tadi
sudah diambil di yang perhitungan pertama, dan NS-nya dikurangi 2 karena sudah diambil juga di yang kedua. Jadi di sini peluang itu ada 10 per 20 si NS-nya dikali 10 per 20 kurang 1 dikali 10 kurang 1 per 20 kurang 2. Jadi sama dengan 10 per 20 itu setengah hasilnya, dikali 10 per 19 dikali 9 per 18. Di sini kita bisa langsung coret aja 9 dengan 18 jadi 1 per 2, terus 10 sama 2 nya jadi 5. Jadi di sini kita dapat hasilnya 5 per 38 atau sama dengan 0,13 atau sama dengan 13%. C. Diketahui bola berwarna B ungu sebanyak 10 dan keranjang C berisi benda berwarna merah muda sebanyak 10. Akan diambil 3 buah benda sekaligus. Berapa kemungkinan bola yang diambil 2 benda diantaranya berwarna merah? Nah, kalau konteks yang ini kita boleh mencari NA dulu atau NS dulu. Tapi di sini kita mencari NS-nya terlebih dahulu. Karena tadi NS-nya yaitu bola berwarna ungu sebanyak 10 dan merah muda 10, maka kita tambahkan yaitu totalnya 20. Langsung aja kita masukkan ke rumus kombinasi C20 3. Kenapa 3? Karena di sini akan diambil 3 buah benda sekaligus. Maka dari C23 ini 20 kali 19 kali 18 per 3 kali 2 kali 1. Kita bisa coret-coret, maka dihasilkan 20 kali 19 kali 3 yaitu 1140. Selanjutnya kita mencari NA-nya. Karena di sini dikasih syarat yaitu diambil 2 benda diantaranya berwarna merah muda, maka merah mudanya itu harus 2 dan ungunya cuma 1, maka kita bisa dalam suatu kalimat yaitu merah mudanya 2 dan ungunya 1, karena di situ dan berarti harus dikalikan. Langsung aja kita masukin ke rumus kombinasi C10 2 untuk yang merah muda dan dikali C10 1 yang ungu, maka 10 kali 9 per 2 yaitu 45 dikali 10, maka 450. Langsung aja kita masukin ke rumus peluang PA sama dengan NA per NS. 450 per 1140 dihasilkan 0,39 atau 39%. Mungkin sekian dari penjelasan tentang peluang. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai waris yang akan dijelaskan oleh Firja, Bintang, Andika, dan Arga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Fizar Rahman. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai waris terlebih dahulu. Melanjutkan tadi ya di AKPD yang ketiga. Jadi di sini ada soal tentang waris. Nah, di mana jumlah warisan itu berdasarkan kepada bola yang tadi sudah disebutkan oleh yang mencari peluang ya. Jadi untuk bola A ini ada hijau Taska, itu bola ungu, dan C itu adalah bola merah muda. Nah, masing-masing bola itu ada 10 ya, jadi total ada 30 bola. Ini langsung dikalikan saja di sini. Kami sudah mencantumkan, jadi untuk bola hijau Tosca ini dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 100 juta jadi 1 miliar. Kemudian ada 10 bola ungu dikalikan dengan 50 juta jadi 500 juta. Kemudian ada 10 bola berwarna merah muda yang dikalikan dengan 25 juta jadi total 250 juta, sehingga totalnya yaitu adalah 1 miliar tambah 500 juta ditambah 250 juta jadi 1 miliar 750 juta rupiah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh saya. Di sini ditanyakan bahwa kasusnya itu ahli warisnya istri, ibu, paman, 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan, dan 2 saudara perempuan kandung. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu bahwa yang mendapatkan warisan itu adalah anaknya, kedua-duanya anaknya semuanya dapat, 5-5-nya maksud saya, dan juga istri dan ibunya juga dapat. Tapi di sini paman dan juga saudara perempuan itu tidak dapat, dikarenakan paman dan saudara perempuan ini bisa dikatakan adalah mahjub. Mahjub itu adalah jadi terhalang oleh yang di atasnya gitu. Jadi saudara perempuan kan sudah ada yang mewariskannya gitu. Kalau paman sudah di atasnya kan sudah ada anak laki-laki yang lebih dekat dengan si ayah. Si ayah itu adalah yang meninggalnya gitu. Jadi
yang mendapatkan itu adalah anak laki-lakinya, bukan pamannya itu. Begitu juga dengan saudara perempuan tidak dapat gitu. Jadi disebutnya adalah mahjub. Nah, di sini seperti yang kita tahu dan sudah dipelajari bahwa istri itu adalah bagiannya 1/8 dan juga ibu adalah 1/6. Nah, ini adalah Zamil Furud ya, atau DF. Nah, ini kita samakan penyebutnya dulu 1/8 dan 1/6, jadi bawahnya adalah 24 ya. Kemudian juga 24 kan tinggal dibagi 8 ya, 3 kemudian dikali 1. Untuk yang ibu juga sama, 24 dibagi 6, 4 dikalikan 1 juga 4. Sehingga untuk istri adalah 3/24 dan juga untuk ibu adalah 4/24. Sehingga totalnya yang diambil dari yang istri dan ibu ini adalah 7 bagian, dari total 24 bagian. Nah, kita kan sudah tahu nih nilai dari istri dan ibu. Sekarang kita perlu mengetahui berapa bagian yang diketahui oleh yang harus didapatkan oleh anaknya. Nah, ini aku tinggal dikalikan saja ya. Untuk anak-anak laki-laki kan totalnya ada 2 bagian itu, tinggal dikalikan dengan berapa sih jumlah anak yang ada. Laki-laki kan ada 3 anak tadi sesuai dengan yang di awal, jadi 3 kali 2 yaitu 6. Kemudian untuk anak perempuan yaitu mendapatkan 1 bagian saja masing-masing, sehingga tinggal 2 dikalikan dengan 1 itu 2, dan di total untuk anaknya ini adalah 8 bagian. Nah, di sini aku sebenarnya ada 2 cara ya. Cara yang pertama itu adalah tadi kan sudah diketahui isinya 17/24, itu dikalikan dengan 1.750.000.000. Nah, itu nanti ketemu hasilnya 1,2 sekian. Tapi di sini aku memilih menggunakan cara yang dimana aku tadi kan untuk yang laki-laki ini adalah 2 bagian ya, 2 bagian per 8, kemudian juga dikalikan dengan sisanya gitu, yaitu 17/24. Jadi untuk laki-laki ini adalah 17/96 diperolehnya. Dan untuk perempuan yaitu 1/8 ya, tadi 1 dari 8 bagian total untuk anak, kemudian dikalikan dengan sisa 17/24, yaitu jawabannya 17/192. Nah, ini diperoleh ya masing-masingnya, yaitu untuk istri 1/8 dikalikan dengan 1.750.000.000, yaitu 218.750.000. Kemudian juga untuk ibu sama 1/6 dikalikan dengan 1.750.000.000, ini kurang lebih 251.666.667 rupiah. Dan untuk anak laki-laki ini masing-masing mendapatkan 390.855.833 rupiah. Dan untuk anak perempuan masing-masing mendapatkan 154.947.917 rupiah. Nah, di sini saya jelaskan ya bahwa istri dan ibu ini adalah tetap, yang dimana namanya itu adalah Zawil Furud atau DF. Nah, di sini tuh mereka lah yang ditentukan pertamanya gitu. Nah, kemudian ada yang sisanya atau kita tahu namanya asobah. Nah, yang pertama itu adalah ada anak laki-laki yang dimana namanya itu adalah asobah binafsihi. Asobah binafsihi itu jadi satu-satunya ahli waris yang dimana kedudukannya sendiri. Jadi ya sudah gitu, tadi kan pamannya sudah tidak dianggap itu ya, karena jauh gitu, masih ada anak laki-laki. Jadi ini dinamakan adalah asobah binafsihi. Sementara untuk yang anak perempuan ini namanya adalah asobah bilgoir. Asobah bilgoir ini adalah perempuan dan ahli waris yang mendapatkan warisan dan berdampingan dengan laki-laki. Tadi kan sudah ada anak laki-laki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan materi infografis yang akan kami sampaikan lewat video. Dan hari ini juga kami akan memberikan atau mengevaluasi dan merefleksikan hasil dari kegiatan yang sudah kami lakukan atau di kegiatan kurikuler ini. Nama saya Muhammad Fajar Suratman. Nama saya Muhammad Ayhan Kamil. Nama saya Ramadan Arga Badrika. Nama saya Muhammad Bintang Pratama. Nama saya Andi Kaloman Panggabean. Baik, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Arga Badrika, absen 30 dari kelas 12/9. Jadi yang saya dapat dari pembelajaran di hari Senin kurikuler itu, hari Senin kita merangkum beberapa mapel yang ada di sekolah. Jadi kita bisa mengetahui apa yang sudah selama ini kita pelajari di kelas 12 ini. Kita merangkum di kertas folio dan bersama-sama. Mungkin itu aja yang aku dapat buat hari Senin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Palman Panggabean. Yang saya dapat di hari kedua yaitu yang dimana pada hari pertama kita merangkum tentang lari jarak pendek. Nah, dari hari pertama kita telah mengetahui bahwa bagaimana cara melakukan lari jarak pendek dengan start jongkok. Sebelumnya itu kita harus mengambil bola. Nah, yang dapat saya simpulkan yang pertama-tama pasti keseimbangan tangan pada saat menggenggam bola dan pada saat berlari agar bola tersebut tidak terjatuh. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fizar Suratman, 24. Jadi di sini kami akan menjelaskan kembali atau merefleksikan diri tentang apa sih yang sudah kami dapatkan mengenai belajar warisan atau ahli waris. Nah, yang saya dapatkan tentu saja kita jadi tahu gitu ya, di saat itu banyak sekali orang yang berbuat warisan, ternyata dalam agama Islam itu ada bagian-bagian yang itu ada sesuai dengan yang dipelajarinya, juga ada hukum-hukumnya. Jadi tidak dapat sembarangan warisan itu dapat dibagi-bagikan gitu. Dan itu juga bisa diterapkan di kehidupan kita gitu nantinya, bila mana nanti keluarga besar kita atau nenek kita sudah meninggalkan kita ataupun bahkan orang tua kita sudah meninggalkan kita, nanti bisa digunakan perhitungan tersebut. Mungkin juga Bintang sebagai anak pertama ya. Bagaimana? Ya, apa? Terus kayak ada kayak pembagian waris gini kan, jadi nggak sembarang dibagi-bagi, gimana ya? Nggak baginya tuh kayak gimana ya? Sesuai gitu ya. Sesuai Bintang lah, nggak. Sebagai anak pertama nanti bisa membantu mungkin ibunya ataupun juga adik-adiknya dalam membimbing. Oh, untuk pembagian ahli waris itu seperti ini loh, bila mana nanti ayah saya sudah meninggal. Ya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ran Kamil. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai yang saya dapatkan setelah belajar peluang. Dengan belajar peluang, saya mendapatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam belajar peluang, yang dimana peluang ini bermanfaat untuk menghitung ketidakpastian, atau secara tidak langsung peluang ini membantu kita memilih keputusan yang lebih bijak dan rasional dan menghindari risiko-risiko atas suatu kejadian. Contohnya ketika kita sekarang kelas 12, kita tuh bisa menghitung peluang kita masuk untuk PTN. Hal tersebut tuh untuk mencegah kita tidak diterima di PTN tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andi Palman Panggabean. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Pratama. Di sini kami akan menjelaskan tentang infografis yang telah kami buat pada hari ini, di mana infografis tersebut telah kami pelajari di hari pertama, cara membuatnya bagaimana membuatnya menarik dan materi semua dari hari pertama sampai hari terakhir supaya tercakup semua ke dalam satu infografis. Seperti ini ya teman-teman. Silakan rekan saya Bintang jelaskan. Ya, sama sesuai infografisnya. Di sini kita ada desain yang sangat menarik, kayak seperti anak sekolahan. Dan di sini juga dari hari pertamanya juga kita sama kayak temanya, dan di hari kedua kita juga kayak ada dapat materinya juga dari teknik pendek dari teknik start, teknik pelajar, berlari sama teknik finishnya. Nah, di sini teman-teman ada gambar ya yang sesuai dengan teknik lari tersebut. Nah, selanjutnya di sini kami tentang peluang, yang dimana dalam peluang ini kami juga mencangkup bahwa ada rumus-rumusnya ya teman-teman. Lihat, ada rumus dari kombinasi, permutasi, dan ini rumusnya peluang. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada gambar cewek lagi duduk, yang ini bisa menjadi daya tarik ya dari si infografis tersebut. Dari pemilihan warna, kita memilih warna yang cerah supaya kalau warnanya gelap saya
kehidupan saya udah gelap, tapi melihat infografis ini kehidupan saya menyita. Gimana rekan saya Bintang? Lanjut. Dan selanjutnya di sini juga ada contoh kasusnya dan kita juga sudah ya merangkum seininya apa? Merangkum sebenar-benar Ya, sepadat mungkin supaya bisa muat juga ke infografisnya. Mungkin Dan di sini ada ya foto kita juga. mungkin sekian dari penjelasan materi dari kita berdua. Infografis tersebut semoga nanti teman-teman kalau mau lihat infografis yang sangat cerah, menginspirasi, memberikan kecerahan kepada kehidupan yang kalian yang gelap ya teman-teman ya, silahkan bisa nanti dilihat di link 12.9 ya di kelompok 5. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Meskipun hari ini kami kekurangan satu orang teman ya, dikarenakan harus pergi mewakili kelas kami ke Widyatama, tapi kita semua dapat bekerjasama dengan baik untuk menyelesaikan kegiatan hari ini dan juga selama beberapa hari yang sudah dilakukan kemarin. Ada lagi teman-teman bersamain? Mungkin buat aku pesannya P5 ini mengajarkan bahwa kita tuh dalam warisan, yaitu menurut saya pribadi, yang dimana warisan tersebut tuh perlu kita ketahui, apalagi saya sebagai anak pertama, yang dimana dalam pembagian harta atau warisan dari orang tua tuh benar-benar harus merata, dan apa yang tidak perlu dikasih dan apa yang emang sebagai kewajibannya untuk diberi. Mungkin dari teman-teman yang lain. Paling dari saya sendiri, karena kita sudah kelas 12, kita tuh perlu banget belajar peluang. Karena dengan belajar peluang kita tuh bisa menghitung ketidakpastian yang dimana PTN ini adalah salah satu tujuan kita kelas 12. Kalau buat aku kan yang aku dapat memang kelihatannya kayak beberapa materi terakhiran ini tuh seperti kita mengingat kembali beberapa materi yang sudah kita pelajari selama di kelas 12 seperti warisan, peluang, lari jarak pendek dan yang lainnya. Jadi seperti mengingat kembali gitu. Jadi kita bisa jadi lebih hafal lagi. Lalu minggu depan lanjut ke materi yang selanjutnya dan masuk TB. Amin. Sekian mungkin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.